Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Sekarang kita ketemu lagi di ibadah online kali ini. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita siapkan hati, kita siapkan pikiran. Kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas perlindungan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Kami boleh merasakan setiap kasih-Mu yang luar biasa bagi setiap kami. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau yang memberkati dari awal sampai pada akhirnya. Berkati juga Tuhan guru-guru kami yang akan mengajar. Terima kasih Tuhan, inilah doa anak-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya, amin. Oke adik semuanya, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Kita siapkan hati, kita mau memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Oke adik-adik semuanya, kita telah mengangkat pujian yang pertama. Sekarang kita akan lanjut ke pujian yang kedua. Kita angkat pujian Tuhan Yesus Baik. Oke adik-adik semuanya, kita telah mengangkat puji-pujian. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita angkat satu pujian, Ku Siapkan Hatiku Tuhan. Masuk hadirat-Mu.
Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah memuliakan nama Tuhan. Salam sehat dari Tante ya. Tante percaya pagi hari ini adik-adik yang ada di rumah semuanya dalam keadaan sukacita. Nah, kita tadi sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kita sudah menyembah Dia. Pagi hari ini kita mau mendengarkan cerita. Mari kita tundukkan kepala mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa karena kami sudah memuji menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu, dan tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari buka rahasia firman-Mu, Roh Kudus berbicara dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu yang di rumah, berkati hamba-Mu yang mengajarkan anak-anak walaupun hanya lewat online, tapi hamba percaya firman Tuhan itu ada sampai kepada anak-anak dan memberkati anak-anak. Terima kasih Tuhan. Ampuni salah dosa kami. Kami siap untuk belajar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau pada minggu lalu Tante Guru sudah mengajarkan tentang Rasul Paulus berkhotbah di Athena. Dan pagi hari ini kita akan belajar masih dari Rasul Paulus. Rasul Paulus dikuatkan di Korintus. Itu judul cerita kita. Paulus dikuatkan di Korintus. Nah, pembacaan kita pagi hari ini adik-adik terdapat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-18. Kisah Rasul pasalnya yang ke-18 sampai dengan yang ke-22 ya. Jadi Kisah Rasul pasal yang ke-18 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-22. Tante tidak akan bacakan, tetapi adik-adik memperhatikan bacaan ini ya. Tante akan ceritakan bagaimana Rasul Paulus berada di Korintus. Setelah dia dari Athena, dia melanjutkan perjalanannya ke Korintus. Waktu di Athena, adik-adik, dia merasakan kesedihan, dia juga merasakan sukacita pada saat dia berkhotbah. Mengapa? Karena orang-orang yang ada di Athena, orang-orang Yahudi, orang-orang Yunani yang ada di Athena, mereka tidak menyembah Tuhan, tetapi di antara mereka banyak yang menyembah patung atau dewa-dewa. Mereka membuat kuil-kuil dan mereka menyembah dewa-dewa atau patung-patung. Itulah yang membuat kesedihan bagi Rasul Paulus waktu berada di Athena. Tetapi Rasul Paulus juga bersuka cita walaupun ada yang tidak menerima Tuhan Yesus saat itu. Tetapi sebahagian dari orang-orang Athena, orang-orang Yahudi yang ada di Athena, mereka mau menerima Tuhan Yesus secara pribadi dalam hidup mereka. Mereka menerima Injil dan mereka mau memberi diri untuk dibaptis. Itu merupakan satu kebahagiaan bagi Rasul Paulus pada saat itu. Nah, setelah itu adik-adik, dia melanjutkan perjalanannya. Dia meninggalkan kota Athena dan dia pergi ke daerah Korintus. Nah, di situ dikatakan di ayatnya yang pertama, kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Nah, di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi yang bernama Aquila yang berasal dari Pontus ya. Ia juga baru datang dari Italia. Nah, Aquila ini dia bersama dengan istrinya. Dia tidak sendiri, tetapi dia bersama dengan istrinya, yaitu yang bernama Priscilla. Ya, mereka berdua datang dari Italia menuju ke Korintus. Karena pada saat itu dikatakan di ayat 2, Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma dan Paulus singgah di rumah mereka. Nah, jadi pada saat itu di sini di Aquila dan Priscilla ini mereka pulang ke Korintus dan mereka bertemu dengan Paulus
dan Paulus tinggal bersama-sama mereka. Nah, dikatakan di firman Tuhan ini di dalam Alkitab, adik-adik bisa melihat ayatnya yang ketiga, Paulus tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja sama dan mereka sama-sama melakukan pekerjaan itu karena pekerjaan mereka adalah tukang kemah. Jadi Rasul Paulus tinggal bersama dengan Priscilla dan Aquila. Mereka bersama-sama bekerja, adik-adik, ya, mereka bekerja menjadi tukang kemah saat itu. Nah, Rasul Paulus tidak hanya membantu untuk membuat kemah, tetapi dikatakan di ayat 4, pada setiap hari Sabat Paulus berbicara di rumah ibadat. Jadi setiap hari Sabat, ya, setelah dia bekerja selama 6 hari, pada hari Sabat dia pergi ke rumah ibadat untuk menyampaikan firman Tuhan atau memberitakan Injil. Adik-adik, itu ayat keempat. Dia meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani untuk menerima Tuhan Yesus, dan dikatakan di situ dia menyampaikan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang menyelamatkan umat manusia. Ya, di situ dikatakan bahwa Rasul Paulus dia tidak jemu-jemu untuk menyampaikan Injil kepada orang-orang Yahudi yang ada di Korintus. Nah, itu ya. Kemudian sewaktu dia di Korintus, ada pula temannya, ada 2 temannya yang datang, yaitu Silas dan Timotius. Ya, itu terdapat di dalam ayat 5, adik-adik lihat. Jadi waktu di Korintus Paulus tidak sendiri. Yang pertama tadi tante bilang dia bertemu dengan suami istri, yaitu Priscilla dan Aquila. Kemudian dia tinggal di rumah Aquila dan menetap di situ, tetapi dia tidak berhenti sampai di situ. Dia pergi memberitakan Injil setiap hari Sabat. Dan setelah dia berada di Korintus, dia juga bertemu dengan teman-temannya yang lain, yaitu Silas dan Timotius. Di situ dikatakan di dalam ayat yang kelima, yaitu Silas dan Timotius datang dari Makedonia. Jadi waktu ada teman-temannya ini, Paulus semakin bersemangat, adik-adik, untuk menyampaikan firman Tuhan. Itu dikatakan di dalam ayatnya yang kelima, dikatakan Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Ya, jadi semakin banyak teman yang bersama dengan Paulus, Paulus semakin berani untuk menyampaikan firman Tuhan, memberitakan Injil, dan dia katakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus itu adalah Mesias. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada saat dia menyampaikan firman Tuhan, orang-orang Yahudi tidak mau menerima. Orang-orang Yahudi yang ada di Korintus itu tidak mau menerima akan pemberitaan firman Tuhan. Makanya ayat 6 di situ dikatakan, tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri, dan aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Nah, itu kekerasan hati orang Yahudi yang ada di Korintus pun sama seperti yang ada di Athena pada saat itu. Bahkan lebih parah lagi kita melihat, adik-adik, ya. Di sana kalau di Athena mereka menyembah dewa-dewa. Kalau ini mereka benar-benar melakukan hal yang di luar dugaan Rasul Paulus. Mereka menghujat dia, ya. Mereka memusuhi dia. Ya, mereka tidak mau mendengar akan firman Tuhan. Dan di situ dikatakan Rasul Paulus bilang kepada mereka, tidak apa-apa kamu tidak mau mendengar. Ya, kalau kamu tidak mau mendengar, saya akan pergi ke bangsa-bangsa lain atau ke orang-orang yang lain yang mau menerima firman Tuhan.
Lalu Rasul Paulus meninggalkan orang-orang Yahudi yang membenci dia, yang menghujat dia. Dia pergi dari situ. Dikatakan ayat 7, maka keluarlah ia dari situ, lalu datang kepada seorang bernama Titus Justus. Di situ ayat 7, adik-adik perhatikan, yang beribadah kepada Allah dan rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Jadi ada seorang yang takut akan Allah. Dia tinggal dekat dengan rumah ibadat. Dia bernama Titus Justus. Ya, dia takut kepada Allah. Nah, disitulah Rasul Paulus datang ke rumahnya dan dia tinggal di situ. Orang ini dia hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, waktu melihat Rasul Paulus di situ, ya, dari kejadian tadi yang kita sudah lihat, orang-orang Yahudi membenci dia, menghujat dia, tapi ada yang bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Ada juga orang-orang Yahudi yang lain yang mau menerima Tuhan Yesus, seperti dikatakan di situ ayat 8, Krispus, kepala rumah ibadat, dan orang-orang Korintus, ya, yang lain yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Nah, jadi satu sukacita bagi Paulus juga saat itu. Kesedihan pada saat yang dialami di rumah ibadat, orang-orang Yahudi menolak dia, menghujat dia, membenci dia. Itu merupakan satu kesedihan bagi Rasul Paulus. Tetapi Rasul Paulus juga mendapatkan sukacita karena kepala rumah ibadat dan orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi yang lain yang ada di Korintus, mereka mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan Paulus dan menjadi percaya, memberi diri mereka dibaptis. Adik-adik, itu sukacita ya kepada Tuhan. Jadi tidak gampang Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan ini, memberitakan Injil ini. Banyak tantangan, banyak rintangan, banyak halangan. Tetapi Rasul Paulus tidak mundur, dia terus maju menyampaikan firman Tuhan. Dan kita melihat di cerita ini pada suatu malam, ya, Rasul Paulus, ya, mendapat penglihatan dari Tuhan, dan Tuhan berfirman kepada Rasul Paulus, dikatakan di sini, jangan takut, ya, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Itu firman Tuhan kepada Rasul Paulus pada suatu malam waktu dia mendapat penglihatan. Tuhan bilang, Rasul Paulus jangan takut, ya, jangan diam, teruslah sampaikan firman Tuhan, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjama dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Jadi Tuhan menjamin adik-adik kehidupan Rasul Paulus, walaupun kita melihat banyak orang yang membenci, banyak orang yang tidak mau menerima dia, banyak orang yang mau menghujat dia, tetapi Tuhan berfirman, tidak usah takut kepada orang-orang yang tidak mau menerima firman Tuhan, karena Tuhan menyertai Rasul Paulus. Tidak boleh diam, tetapi terus sampaikan firman Tuhan, karena Tuhan pasti akan ikut berperang melawan orang-orang yang menolak firman Tuhan. Nah, maka di situ dikatakan, setelah Rasul Paulus menerima penglihatan daripada Tuhan pada saat itu, dikatakan banyak orang yang menjadi percaya, dan Rasul Paulus tinggal di kota Korintus selama 1 tahun 6 bulan. Ya, itu adik-adik boleh baca di dalam ayat 11. Ya, di dalam ayat 11, Rasul Paulus tinggal di Korintus selama 1 tahun 6 bulan, dikatakan di situ. Dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Ya, jadi Rasul Paulus tidak berhenti untuk berbicara tentang firman Tuhan, karena dia sudah mendengarkan suara Tuhan terlebih dahulu. Dia harus menyampaikan, memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi supaya mereka boleh selamat. Nah, adik-adik, pada saat itu Rasul Paulus juga kembali mendapatkan tantangan dalam hidupnya.
Ya, kalau ayatnya yang ke-12 dikatakan, ya, akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus lagi, ya. Lagi dialami Rasul Paulus. Kalau tadi di dalam rumah ibadat orang menghujat dia, membenci dia, ini kembali karena orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Tuhan, ya, mereka tidak bisa untuk mengusir Rasul Paulus. Pada saat pemerintahan Galio itu, orang-orang Yahudi, ya, melawan Paulus kembali dan membawa dia ke depan pengadilan, ya. Jadi orang-orang Yahudi ini tidak putus harapan untuk mau mencoba menghancurkan pelayanan Rasul Paulus. Lalu dikatakan mereka bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Nah, dan mereka menyerahkan itu kepada Galio, ya. Dan katakan oleh orang Yahudi, alasan mereka menangkap Paulus, mereka bilang seperti ini, ia ini ayat 13 berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Nah, itu alasan dari orang Yahudi. Katanya ajaran Rasul Paulus bertentangan dengan hukum Taurat, padahal itu adalah ajaran dari firman Tuhan. Itulah mereka mencari-cari alasan untuk supaya Rasul Paulus ditangkap dan diserahkan kepada pengadilan. Nah, pada saat itu Galio mendengar perkataan orang-orang Yahudi itu. Lalu apa yang dilakukan oleh Galio? Dia tidak membela orang Yahudi, tetapi dia membela Rasul Paulus. Dikatakan Galio berkata, hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu, ya. Jadi dia bilang seperti ini, kalau Rasul Paulus itu melakukan kejahatan, kalau Rasul Paulus itu melakukan tidak menurut hukum, maka dia akan mengadili Rasul Paulus. Tetapi dikatakan di sini, tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara demikian. Itu yang dikatakan oleh Galio saat itu. Dia tidak mau, hanya karena mereka menilai bahwa Rasul Paulus itu melanggar hukum. Sebenarnya tidak melanggar hukum, karena dia mau menyampaikan firman Tuhan. Makanya Galio yang saat itu memerintah di Akaya, dia tidak mau menjadi hakim. Dan apa yang dikatakan di situ di dalam ayat 16, ia mengusir orang-orang Yahudi dari ruang pengadilan, ya. Jadi betapa luar biasanya Tuhan bekerja di dalam kehidupan Rasul Paulus pada saat dia diperhadapkan dengan persoalan hidup yang berat, di mana orang-orang tidak mau menerima firman Tuhan. Saat itu tangan Tuhan turun dan bekerja untuk membela Rasul Paulus dengan berbagai cara yang dilakukan Tuhan, ya. Beberapa orang dipakai Tuhan untuk supaya dapat membantu Rasul Paulus. Salah satunya adalah Galio, ya. Galio ini, ya, dia adalah seorang gubernur, ya. Pada saat itu dia membela Rasul Paulus dan dia mengusir orang-orang Yahudi yang tidak mau dengar firman Tuhan. Tapi orang-orang Yahudi ini berlaku lebih jahat lagi, adik-adik, ya. Dikatakan di situ, maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu, ya. Jadi mereka dengan berbagai cara, ya, tidak mendapatkan Rasul Paulus. Mereka memukul Sostenes itu, kepala rumah ibadah. Coba itu, luar biasa kan orang-orang Yahudi saat itu. Tetapi Galio tidak peduli dengan hal itu, ya. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu ia meminta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kangkrea, karena ia telah bernasar
Priscilla dan Aquila menyertai dia gitu. Jadi Rasul Paulus setelah dia selesai melayani di Korintus, saat itu dia pun pergi berlayar kembali ke Antioquia bersama dengan Priscilla dan Aquila. Jadi luar biasa kalau kita melihat bagaimana pelayanan Tuhan, pelayanannya Rasul Paulus ini. Tuhan tetap bersama dengan dia. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ya, Tuhan inginkan kepada kita, ya, kalau kita dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, kita tidak boleh takut seperti Rasul Paulus ini. Dia tidak pernah takut ya menyampaikan firman Tuhan, karena firman Tuhan katakan Tuhan menyertai kita. Nah, Tuhan ingin supaya kita semua dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mengetahui bahwa Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada Paulus pada saat ia merasa lemah dan gentar gitu. Jadi kalau kita lemah, kita gentar, kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Rasul Paulus bukan sedikit penderitaan yang dia alami adik-adik selama dia menyampaikan firman Tuhan, selama dia mengikut Yesus, selama dia bertobat. Yang tadinya dia adalah seorang penjahat, dia tidak mengenal Tuhan, tetapi Tuhan mengubahkan dia. Kalau adik-adik ingat itu ya, cerita tante-tante guru pada minggu-minggu yang lalu. Paulus adalah seorang penjahat, dia suka menganiaya orang Kristen, tetapi setelah dia percaya kepada Tuhan, dia lebih mengalami hal yang sama waktu dia lakukan kepada orang-orang Kristen. Bahkan lebih parah adik-adik, lihatlah yang kita baca ini. Dia dihujat, bahkan dia diikat, dibelenggu dengan rantai. Ya, dia dibenci orang, dia dipukuli orang, ya itu. Tetapi Rasul Paulus, dia tidak pernah menyerah. Dia tetap untuk melayani Tuhan. Begitu juga kepada adik-adik. Ya, pesan tante pagi hari ini, biar adik-adik yang ada di rumah setialah untuk datang kepada Tuhan. Dan ingat, pada saat adik-adik lemah, pada saat adik-adik dalam ketakutan, ingat Tuhan ada bersama dengan adik-adik, seperti firman Tuhan pada sore hari ini. Dan jangan berdiam diri adik-adik ya. Tetap setia untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tetap setia untuk memberitakan firman Tuhan dimanapun adik-adik berada. Tunjukkan bahwa adik-adik adalah murid-murid Tuhan Yesus. Nah, di sini yakin bahwa Tuhan dapat dipercayai sepenuhnya. Yakinlah kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, Dia adalah Allah yang bisa dipercayai. Ya, bukan manusia, tetapi Allah yang berkuasa, yang memiliki kehidupan kita. Nah, ini adik-adik, jadi biarlah kita selalu setia kepada Tuhan. Melalui cerita ini kita boleh mengambil satu kesimpulan dalam kesulitan apapun yang dihadapi adik-adik saat ini. Ya, khususnya situasi pada saat sekarang ini, pandemi ini merupakan satu halangan buat kita, karena kita tidak bisa bertemu satu sama lain kan. Tetapi itu tidak menjadi masalah buat kita adik-adik, karena kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan lewat online. Kita boleh bertemu satu sama lain. Tante percaya kita juga tetap kuat di dalam Tuhan, kita tetap setia. Ingat firman Tuhan, pesan firman Tuhan pagi hari ini. Jangan takut ya. Tuhan menyertai kita, dan jangan berdiam diri. Teruslah menyampaikan firman Tuhan. Amin. Kiranya Roh Kudus akan memberikan kita selalu hikmatnya melebihi pikiran kita, dan firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati kita, dalam hati tante, dalam hati adik-adik. Puji nama Tuhan, inilah firman Tuhan pagi hari ini, dan kita akan tutup firman Tuhan ini dengan doa. Mari kita berdoa.
Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagimu Bapa di sorga. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Bapa, mari Tuhan berkuasa atas firman-Mu ini. Meteraikan firman-Mu kepada anak-anak-Mu dimanapun mereka berada di rumah masing-masing. Tuhan, Engkau menjamah hati anak-anak sekolah minggu, biar mereka dapat bertumbuh, berakar, berbuah di dalam Tuhan, mengeluarkan buah yang baik. Terima kasih banyak Bapa, biar firman-Mu ini juga menjadi kekuatan bagi kami semua, bagi hamba-Mu, bagi anak-anak yang ada mendengarkan pagi hari ini. Terima kasih banyak Bapa, ampuni salah dosa kami bersyukur buat firman-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin.